Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan merugi. Kepada ibu kepala sekolah yang kami hormati, kepada bapak ibu guru beserta staf SMP Muhammadiyah Salatiga, pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat rezeki, sehat dan sempat. Yang kedua, sholawat serta salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan umatnya. Maka kali ini saya ingin membawakan temanya entrepreneur muslim, yaitu ciri-cirinya. Sebelum kita membahas tentang ciri-ciri entrepreneur muslim, sebelumnya kita baca dulu surat Al-Fatir ayat 29. Saya duluan, kemudian Bapak Ibu menirukan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Shadaqallahul adzim. Ini merupakan surat Al-Fatir ayat 29 tentang perdagangan. Tepatnya yang ingin saya bawakan adalah ciri-ciri entrepreneur muslim. Yang pertama adalah niat. Niat itu apa sih? Keinginan dalam hati untuk melakukan suatu tindakan. Salah satunya begini. Kalau kita sudah punya modal, kemudian sudah punya tempat untuk berwira swasta, tapi belum punya niat, otomatis jiwa wira swasta nanti akan hilang. Kemudian ciri yang kedua, tidak mempunyai sifat malu. 15 tahun yang lalu atau sekitar 2005, saya berusaha dalam hal bidang penjualan celana olahraga dan kaos olahraga. Suatu hari saya berkesempatan untuk menggelar lapak di trotoar Pancasila. Saya ingin menjual kepada orang-orang yang lari-lari pagi di sekitar Pancasila. Setelah saya tunggu setengah jam, 2 jam, orang yang lari-lari di sekitar Pancasila tidak ada yang pernah berhenti di depan lapak saya, apalagi tanya ini harganya berapa. Ini menimbulkan perasaan malu terhadap saya. Kenapa sih dagang saya tidak laku? Kalau saya tadi sudah mempunyai sifat malu, jadi bukan ciri-ciri entrepreneur muslim. Kemudian yang ketiga, kuat mental. Saya pernah mendapat cerita dari kuliah, tetangganya itu jualan takjil pada bulan Ramadan. Hari pertama yang membeli cuma 2 orang. Hari kedua yang membeli 1 orang. Hari ketiga tidak ada yang membeli takjil tersebut. Hari keempat tidak membuka karena tidak kuat dalam hal bermental. Kemudian jujur. Contoh jujur dalam berbisnis seperti dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, Rasulullah SAW merupakan pedagang yang jujur dan adil dalam membuat perjanjian bisnis dan tidak pernah membuat pelanggannya itu mengeluh atau komplain. Jadi kalau kita berbisnis itu jangan ada komplain di antara penjual sama
pembeli. Kemudian yang kedua, beliau selalu menepati janji dan menyerahkan atau mengirimkan barang pesanannya selalu tepat waktu. Contohnya sekarang perdagangan online, ya, sejoganya kita selalu menepati dalam pengiriman barang. Kemudian yang C, dalam berbisnis Rasulullah selalu menunjukkan rasa penuh tanggung jawab dan memiliki integritas yang tinggi di mata siapapun, sehingga beliau terkenal dengan pedagang yang jujur. Keempat, kejujuran dijadikan sebagai etika dasar dalam melakukan transaksi bisnis. Kemudian contoh lain, kejujuran Rasulullah dalam bertransaksi ditujukan dengan cara menyampaikan kondisi real barang apa adanya. Saya pernah mempunyai contoh, sekitar 2 bulan yang lalu saya menjual yang namanya mesin cuci second. Saya ceritakan mesinnya itu, mesin cucinya oke, tapi pengiringnya minus. Ternyata ada yang membeli. Jadi real apa adanya. Misalkan ada yang orang yang menjual buah, kalau buah itu rasanya manis, ya ceritakan manis. Kalau kecut, ya ceritakan itu kecut. Walaupun nanti tidak selaku yang manis itu. Kemudian beliau pernah melarang para pedagang untuk meletakkan barang busuk atau jelek di dalam dagangannya. Jangan meletakkan barang yang busuk atau jelek bercampur dengan barang yang baik. Ini dilarang oleh Rasulullah. Kemudian yang selanjutnya, tidak ada tawar-menawar dan pertengkaran antara Rasulullah dengan pelanggannya. Tapi di antara kita ini kalau membeli sesuatu pasti menawar, ya, apalagi di Cibaduyut sana. Kalau membeli sepatu 300.000, nawarnya ya Pak dari 100.000. Tadi kalau Rasulullah tidak ada tawar-menawar. Jadi saya kalau ke Cibaduyut sering ikut ibu-ibu di belakangnya. Kemudian yang selanjutnya, segala permasalahan antara Rasulullah SAW dengan para pembeli atau penjual selalu diselesaikan dengan damai, adil, tanpa ada kekhawatiran. Kemudian ciri-ciri entrepreneur muslim yang kelima, hidup seimbang. Maksudnya hidup seimbang itu bagaimana? Kunci sukses dalam berusaha dipengaruhi hidup yang seimbang. Salah satunya jeli dalam membagi waktu. Dalam artian kapan kita beribadah. Jadi hasil jualan, ya kita ada yang sebagian disedekahkan. Saya kalau Ahad pagi, kadang-kadang kalau pulang dari Pabelan nginep di ibu saya, itu sering di depan pendowo. Saya sering tenyuk. Orang-orang yang jualan sayur berangkat pagi jam 2 pagi, tapi sampai depan pendowo, mampir di depan pendowo untuk salat subuh. Ini ya salah satu yang contoh yang bagus, selalu untuk beribadah. Kemudian ada lagi kapan untuk bekerja, kapan untuk berolahraga. Jadi kita tidak harus berusaha terus tapi lupa akan olahraga. Kemudian jangan lupa untuk liburan. Kadang-kala kalau Ahad pagi ya kita liburan walaupun dekat saja. Contohnya kalau saya ya di Senjoyo. Di situ kecek, anak sudah dingin pulang. Ini salah satu hiburan yang murah. Ini hidup seimbang antara kerja, beribadah, kemudian olahraga, liburan dan lain-lain. Kemudian 6, jangan takut akan kegagalan. Kemudian ciri yang ketujuh, pergaulan yang luas. Dulu waktu saya tahun 2005 pergaulannya kurang, kemudian sarana komunikasinya juga kurang. Kalau sekarang sudah sangat maju. Sarana komunikasi kita jualan lewat online. Seperti kalau di sini di SMP Muhammadiyah itu ada bapak-bapak atau ibu guru yang berwira swasta. Salah satunya Pak Rifki dengan pembesaran lele, Mas Gogot dengan menerima jasa apa Mas namanya Mas desain. Kemudian Pak Sri dengan jasa penyewaan alat pesta. Kemudian Bu Nur Hidayah dengan jasa pembuatan kerni. Bu Safitri dengan akikah kita. Kemudian ada Bu Lia membuka warung sembako. Pak Taufik peternakan ayam kampung. Nah, ini merupakan salah satu
Nah, pergaulan luas apa? Dengan pemasaran lewat online tadi. Kemudian ciri yang ke-8 adalah lakukan sekarang juga, jangan ditunda-tunda. Begitu Bapak Ibu, kultum yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.